Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya dalam perjalanan menuju kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dan Pengendalian Penduduk. Nah, itu tempatnya di Ahmad Yani. Sebenarnya sih undangannya jam 10-an ya. Tapi karena kena ganjil genap, jadi saya baru berangkat jam 10. Nah, seperti apa nih ya, saya mau jadi narasumber podcast dengan tema perundungan. Nah, ikuti terus ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Kekerasan seksual dan intoleransi. Sebenarnya angka yang paling tinggi justru di kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Nah, angka perundungan sendiri itu selalu di bawah angkanya kekerasan seksual. Misalnya tahun ini, angka kekerasan seksual hingga dari Januari hingga Mei tahun 2023 itu udah 22 kasus di sekolah aja loh. Ini kita khusus ngomongin satuan pendidikan. Yang kedua adalah kasus perundungan itu sebenarnya 12 kasus. Jadi kalau mau ngelihat angkanya jauh kan ya sebenarnya. Tetapi bisa jadi karena perundungan itu orang memilih diam, tidak bicara. Jadi fenomena gunung es. Fenomena gunung es. Jadi sebenarnya penyebabnya itu bisa saja tidak hanya sekedar regulasi, tapi bisa saja karena bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi kita berbicara ketahanan keluarga dalam hal ini adalah berbicara juga soal pengasuhan. Jadi ketika anak-anak kita tidak biasa, kita minta untuk speak up atas apa yang dia alami nggak nyaman. Terus yang kedua, bagaimana orang tua? Itu kalau anaknya pulang sekolah, harusnya yang ditanya adalah, tadi nyaman nggak? Bagaimana pengalaman kamu? Bukan berapa nilainya, bisa atau nggak ngejawab soal. Tapi bahwa bagaimana dia belajar itu nyaman atau tidak. Nah, pembicaraan seperti ini biasanya harusnya terjadi di ruang makan, kalau lagi makan, atau di ruang keluarga ketika santai gitu ya. Jadi ketika anak juga orang tua harus peka ngelihat perubahan-perubahan pada anak. Jangan-jangan dia adalah korban kekerasan di sekolah gitu. Tapi karena sebuah ancaman dari kelompok temannya, karena biasanya pembulian atau perundungan itu terjadi satu korban dengan sekelompok anak jadi pelaku. Nganan. Nah, kalau pertama pencegahan adalah harus membuat tadi yang Mas bilang satgas. Jadi di situ ada perintah membuat satgas anti kekerasan di sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua, perwakilan guru, dan perwakilan murid, agar anak-anak yang takut bicara pada guru itu bisa bicara pada sesama murid yang anggota satgas. Kalau orang tua nggak enak ngomong ke guru, orang tua bisa ngomong masa sama orang tua. Nah, ini yang sebenarnya satgas ini yang kemudian terbentuk atau tidak, ini cukup ditandangnya kepala sekolah. Nah, dari berbagai kasus selama 5,5 tahun saya di KPAI, nggak ada satupun sekolah yang saya datengin yang punya kasus bikin satgas. Oh, jadi memang benar-benar implementasi dari peraturan tersebut yang tidak terwujud di lapangan. Betul. Ya kan fungsi keluarganya mulai dari fungsi agama, tapi dalam bahasa yang memang dimaknai, misalnya pembenahan akhlak mulia, kemudian juga peduli berbagi, ikhlas, aman, tumbuh kembang. Karena kan diantaranya kan ada bicara tentang pendidikan, bicara tentang pengasuhan. Jadi ini 8 itu? 8 fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Sampai inovatif dan produktif. Bersih dan lestari, inovatif dan produktif. Oh, saya baru tahu loh 8 fungsi keluarga ini. Ini kayaknya harus dibikin kayak lagu gitu biar orang hafal. Nah itu, nanti kita bikinin deh. Itu pusat pelayanan keluarga, layanan digital yang dimiliki oleh DPP APP Provinsi DKI Jakarta. Jadi masyarakat tuh bisa salah satunya berkonsultasi
untuk masalah anak, masalah keluarga, pengasuhan. Jadi ini petugas yang bisa ngelayanin secara online gitu? Iya, ini adalah konselor-konselor kami. Berarti hanya pada jam dari kerja? Mulai jam 8 sampai jam 16 ya kerja memang. Jadi dan hanya Senin sampai Jumat? Ya, sementara ini seperti itu. Kalau anak-anak sekolah tuh kan di Jakarta pulang jam 3 ya? Iya. Berarti pendek banget tuh kalau mau mereka, manfaatin. betul. Ya, nanti mungkin harus dipikirkan waktu yang lebih mundur. Nah, itu. Atau Sabtu buka gitu. Online ya di. Betul, karena memang sementara ini di jam kerja. Termasuk juga kalau pas libur kita juga libur. Iya. Petugasnya ada berapa? Kalau kita punya 15 konselor yang dibagi dalam beberapa layanan. Tadi ada konsultan hukum, kemudian gizi, bicara tentang ini beda-beda. Iya, beda-beda. Kebutuhannya sesuai dengan apa? Kompetensinya. Kayak ini tentang reproduksi dan KB, karena kan dinas ini melayani tidak hanya bicara tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tapi juga ada pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk dan KB. Kan namanya udah berubah ya, STOK. Jadi kita bisa melakukan konsultasi secara online lewat puspa.jakarta.go.id. Gratis. Gratis ya. Lama durasinya itu 45 menit. Jadi konsultasinya tuh ya telekonsultasi. Ini nomornya apa? Pakai nomor atau pakai apa untuk berkomunikasi? Pakai Zoom. Zoom berarti untuk yang pertama orang bagaimana dulu? Nah, orang misalnya nih ada murid nih, misalnya dia pingin punya, dia korban perundungan nih, terus dia kepingin konsultasi nih cara nyelesain, itu bisa berarti? Kalau kita kan lebih ke konsultasi. Ya, jadi lebih ke bagaimana orang yang punya masalah bertanya, kemudian kita sharing. Kan berarti kan dia mungkin dia membutuhkan bantuan kan, misalnya psikolog gitu, pengen curhat gitu, ngelepasin sampah yang ada di dalam hatinya gitu kan. Nah itu caranya itu ngubungin website puspa.jakarta.go.id. Nanti dari situ nanti bisa bikin akun, baru daftar, pilih tuh konselor mana, misalnya konselor remaja. Ini ada Mbak Erna. Oh, berarti gitu. Terus nanti dihubungi setelah itu? Iya, nanti janjian jam berapa. Milih waktunya di situ ada. Oke. Harinya, waktunya. Link Zoom-nya sini yang bikinin, nanti tinggal masuk aja, diklik gitu. Oh, oke. Lewat platformnya udah langsung bisa. Dan dijamin kerahasiaannya. Iya. Ini karena sebelumnya ini kan tempat bermain anak sebetulnya, sebelum ada meja-meja ini nanti tempat tapi ini segede gini udah kayak kasur ya. Tempat bermain anaknya nanti mau diganti di bawah. Di lantai 1 itu. Tadi ini tempat anak-anak bermain ya. Nanti kita ganti playgroundnya di bawah nanti. Mulai nanti dikerjakan. Pantesan gambarnya kayak anak-anak ini. Iya, asalnya banyak mainan itu tuh. Oke. Jadi nanti ada di bawah itu yang di lantai lobi itu? Iya, di seberang, mulai dari lobi sampai ke belakang itu nanti kita bikin ada mulai dari ruang pertemuan, ruang belajar sama ruang anak. Berarti ini melayaninya semuanya konsultasinya online ya? Online yang sini. Tidak ada kalau yang di bawah nanti langsung. Oh boleh, orang datang langsung tuh boleh ya, juga. Boleh nanti. Langsung ke alamat ini ya. Ini kan Jalan Ahmad Yani ya. Di gedung ini terus udah langsung ya nanti, ke bagian konsultasi ada. Betul. Nanti rencananya yang di bawah itu orang yang langsung berkonsultasi itu kita bisa layani. Oke, demikian ya video ini. Ini kunjungan saya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk ya. Betul. Ternyata STOK-nya baru dan tadi saya ke lantai 8 mengikuti podcast ya bersama Mas Ajat, juga keliling yang kebetulan Puspa ya belum berusia setahun tapi mereka punya konsultasi yang lengkap ya, konsultan. Jadi kalau konselor-konselor ini akan melayani Anda semua. Nanti kita tulis deh ya website dan itunya untuk juga diketahui nih ya. Oke. Ya demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.